Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbul alamin. Dan bersyukur kepadanya atas segala nikmat dan karunia hingga detik pagi hari ini kita lanjutkan kembali pembelajaran kita dari kita membaca kitab Kaifatul Tutqinu An-Nahwa karya dari Syekh Khalid Abdul Aziz Hafizallah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tak lupa salawat diriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, suasana kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk pembahasan kita ke konsep hal, yaitu kedudukan kata yang dimana fungsinya untuk menunjukkan keadaan dari sahibul halnya, dari sesuatu yang dijelaskan keadaannya oleh si hal ini. Definisi dari hal sendiri, dia adalah wasfun dan yang sifatnya fadlah. Maka di sini dikatakan wasfun fadlatun yubayyinu hayhata sahibihi waqta wuqu'il fi'l. Nah, dia adalah sifat yang menjadi pelengkap guna menjelaskan hay'ah keadaan sahib si pemilik keadaan tersebut. Kapan itu? Waqta wuqu'il fi'li. Pada waktu terjadinya perbuatan. Contoh nahwu Muhammadun afwan. Nahwu safara Muhammadun. Ini ada suatu perbuatan pergi yang dilakukan oleh Muhammad. Jadi Muhammad di sini sebagai fa'ilnya, safara i'rabnya adalah fi'lun madin mabniun 'alal fathi dan Muhammadun sebagai fa'ilnya. Kalimat ini sudah bisa kita katakan sebagai kalimat yang mufidah, jumlah mufidah begitu. Sempurna karena sudah terpenuhi unsur kalam maupun unsur dari kalimat atau jumlah mufidah itu sendiri. Di mana jumlah ini tersusun dari fi'il fa'il atau jumlah fi'liyah. Namanya safara Muhammadun. Namun tetap saja dia masih bisa ditanyakan. Nah, di antaranya adalah menanyakan kondisi si Muhammad pergi dalam keadaan apa. Maka dibutuhkanlah pelengkap suatu sifat yang menjelaskan keadaan guna menjawab pertanyaan tadi. Maka datanglah isim nakiroh dengan i'rabnya yang nasab. Dengan i'rabnya yang nasab. Kata rokiban. Rokiban di sini i'rabnya dia sebagai halun. Hal yubayyinu yang menjelaskan keadaan si Muhammad. Karena Muhammad yang menjadi sahibul halnya. Muhammad yang menjadi apa? Sahibul halnya. Jadi Muhammad pergi dalam keadaan apa? Rokiban, berkendara. Rokiban, dia sigatnya diambil dari bentuk isim fa'il. Ketika kita menelusuri perubahan kata berdasarkan istilahnya atau dikenal dengan tasrif istilahi. Hukmul hal. Hukum dari hal itu sendiri adalah nasab. Ya, hukum hal itu nasab. Jadi ketika dikatakan an-nasbu di sini maka mengeluarkan tiga i'rab lainnya seperti rofa, jer, dan jazm. Tatbiq. Qala ta'ala fa kharaja minha khaifan yataraqabu. Khaifan dia sebagai hal
mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah dalam keadaan khaif, khawatir, takut. Kemudian yang kedua, wada'uhum mukhlishina lahuddina. Nah, mukhlisin, mukhlis, ya, mukhlis. Sama dia sifat isim fa'il. Akan tetapi ditinjau dari segi adat, dia bentuknya jamak. Karena memang sahibul halnya pun juga jamak. Waw, ya, wawul jamaah, tafa'il dari ud'u. Kemudian yang ketiga, qala ta'ala idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna di surah Al-Mumtahanah. Muhajiratin. Nah, dia kasroh. Kasroh di sini sebagai tanda nasab baginya karena bentuknya yang jamak muannas salim. Sebagai apa dia? Halun mansubun. Menjelaskan keadaan siapa? Keadaan mukminat yang perbuatannya adalah ja'a, datang. Datang dalam keadaan berhijrah. Hadis. Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Nah, tahirataini dia sebagai hal menjelaskan sahibul halnya yang dua orang huma. Nah, ya, yang bukan dua orang ya, huma. Nah, intinya yang berjumlah dua di sini. Baik. Tahirataini halun mansubun wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu musanna. Dan dia sigatnya berbentuk sim fa'il. Wa taqulu dan contoh lagi jaa Zaidun dahikan. Zaid datang dalam keadaan dahik. Dahika yadhaku. Nah, tertawa dalam keadaan tertawa. Berikutnya fahasa at-tabibu al-maridha jalisaini. Sahibul halnya mana? Kenapa bisa musanna jalisaini? Ayo. Hmm? Dokter memeriksa pasien dalam keadaan mereka berdua duduk. Oke, mereka berdua. Berarti sahibul halnya dokter dan si marid. Dokter dan si pasien. Ja'at tullabu rakibina. Tullabu sebagai sahibul hal dan halnya adalah rakibina. Ja'atit talibatu rakibah. Ayo, rakibat apa nih? Harokatnya yang hilang tuh di akhir. Rokibatan atau rokibatin? Atau rokibatun? Rokibatin. Kenapa rokibatin? Sama muannas salim. Ya, tanda nasabnya adalah kasroh. Kenapa dia nasab? Karena dia menjadi hal. Hal untuk siapa? Atau libatu. Berarti atau libatu menjadi sahibul hal? Iya. Aksamul hal. Hal terbagi menjadi tiga. Ini penting sekali. Aksamul hal di sini ya. Yang pertama ada mufrad. Yang kedua ada jumlah. Yang ketiga ada syibhul jumlah. Berarti kita bisa simpulkan yang dimaksud mufrad di sini ma laisa jumlatan wala syibha jumlatin. Paham ya? Berarti contoh-contoh yang kita baca tadi di atas, baik tinjauan adatnya itu tunggal mufrad, mufrad yang bukan musanna bukan jamak, maupun yang adat tinjauannya adalah musanna dan jamak. Tadi kan juga ada yang rokibina atau jamak muannas salim. Itu masuknya ke hal yang mana? Mufrad kah, jumlah kah, atau sibul jumlah? Mufrad. Ya, nah ini contoh yang mufrad diulang kembali. Fakharaja minha khaifan. Mana yang menjadi halnya?
ya, khaifan. Kemudian wa qaulihi ta'ala nahu ya, nahu mudhafnya wa qaulihi wa qaulika wa qaulihi udkhulu misra ya insyaallahu aminin. Mana halnya aminin. Kemudian wa qaulika ja'at Fatimatu dohikatan, mana halnya dohikatan. Lanjut, hal jumlah. Jumlah berarti kan ada dua, ada ismiyah, ada fi'liyah. Nah, contohnya yang ismiyah ya. Ja'al farisu sayfuhu marfu'un. Maksudnya ismiyah berarti adalah jumlah yang menjadi hal. Mana? Bukan ja'al faris. Kalau ja'al faris mah jumlah fi'liyah. Tapi hal ya berupa jumlah ismiyah yakni sayfuhu marfu'un. Ya. Ini dalam keadaan pedangnya terangkat gitu. Dalam keadaan pedangnya terangkat. Ja'a fi'lun madin al-farisu fa'ilun sayfuhu mubtada'un marfu'un khabarun wal jumlatul ismiyatu fi mahalli nasbin halun minal faris. Jadi gitu cara mengirobnya. Jumlah mubtada khobar sayfuhu marfu ini punya mahal. Mahalnya apa? Nasab. Sebagai apa? Hal. Hal untuk siapa? Faris. Faris berarti jadi saibul hal. Betul. Saibul halnya siapa? Ya jumlah sayfuhu marfu. Yang al-fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Contoh ja'a Muhammadun yadhaku. Nah ini kan jumlahnya nih yadhaku. Oke. Jumlah fi'liyah. Ada fa'ilah nggak yadhaku? Ada. Fa'ilah domir mustatir jawazan takdiruhu. Huwa ya'udu ala Muhammad. Kembali kepada Muhammad. Nah, ya. Karena jumlah fi'li ayat haku di sini dia menjelaskan keadaan Muhammad dengan perbuatannya yang ja'a datang. Ja'a fi'lun madin mabniun alal fathi Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih. Yadhaku fi'lun mudhari'un marfu'un لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وفاعله ضمير مستتر جوازا أو وجبا جوازا تقديره هو يعود على محمد والجملة الفعلية يضحك في محل نصب حال من محمد تنبيه تنبيه ya ada hadiah di sini. Nah, ini harus kita pahami. La Buddha tanbih satu. La Buddha an tashtamila. Harus jumlatul hali, jumlah hal itu mencakup atau meliputi ala robit yarbituha bisohibil hal. Ah, ya, wajib pada jumlah itu harus adanya pengikat yang mengikatnya dengan sohibul hal, berarti si domir. Begitu. Atau bisa pula yang lain karena nanti di sini ada tiga jenis robit itu. Warrobitu salah satu anwa'in. Nah, yang dia itu adalah al-wawu fakat, wawu saja, ad-domiru fakat, domir saja, al-wawu wa domir ma'an. Bisa dua, bisa wawu dan bisa domir secara bersamaan. Inilah tiga robit yang harus nantinya kembali kepada si sahibul hal. Kalau harus kembali kepada sahibul hal, berarti jenisnya pun juga mengikuti, adatnya pun juga mengikuti. Gitu. Baik di jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah yang selama kedua jumlah tersebut menjadi hal untuk si sahibul halnya. Lihatlah baik-baik sayfuhu marfu'un.
Nah, ini kan domirnya kembali kepada Faris mana? Domir yang ada di mubtada Saif. Hu. Itu. Kemudian kalau jumlah fi'liyah si domir pula. Oh, meskipun mustatir kembali kepada si Muhammad sebagai sahibul halnya. Kita lihat yang al-waw faqat wa tusamma wawul hal afwan. Nah, ini ada wawul hal ya, wawul hal. Kalau contoh sebelumnya itu domir kan robitnya. Nah, kalau ini ada wawul hal. Oke, berarti dia ada jumlah. Nah, ada jumlah meskipun tidak ada domir di sana. Tidak ada domir di jumlah itu, padahal jumlahnya jumlah ismiyah, mubtada khobar, tapi tidak seperti yang saifuhu marfu'un. Kalau saifuhu marfu'un kan ada domirnya itu nempel di mubtada saif dan kembali kepada si sahibul hal, Faris. Nah, kalau ini kita lihat contoh ja'a zaidun wa syamsu tali'atun. Nah, kenapa tidak ada domir? Karena sudah ada wawul hal. Ini wawunya nih. Nah, gitu. Kalau diatofkan mana bisa ndak ya? Awalnya jumlah fi'liyah, kemudian setelahnya jumlah ismiyah. Nah, ya, maka wawunya di situ kemungkinan besar adalah wawul hal. Zaid datang dalam keadaan matahari thali'ah, muncul. Al-wawu wawul hali asy-syamsu mubtada'un marfu'un thali'atun khabarun marfu'un wal jumlatul ismiyatu fi mahalin nasbin halun min Zaidin. Kemudian domir faqat nahwu qaulihi ta'ala waja'u abahum isya'an yabakuna fi'lun mudhari'un. Wawunya nih sebagai fa'il. Wal jumlatul fi'liyatu fi mahalin nasbin hal. Robitnya mana? Domir dari yabakun wa huwa wawul jamaah ya. Wa qaulika jaa Muhammadun wajhuhu mudiun jumlah ismiyah fi mahallin nasbin hal. Robitnya apa? Ha dari wajahuhu nih. Ha yang terakhir ya. Ha yang terakhir robitnya. Kemudian waw dan domir. Nah, berarti menggunakan wawul hal sekaligus ada domir secara bersamaan menjadi robit dia. Nahu qaulihi ta'ala fanadathul malaikatu wa huwa qaimun. Al-wawu wawul hal. Nah, lihat baik-baik. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun. Wawunya nih, wawu hal ya. Huwanya mubtada kan domir. Mabni al-fathi fi mahali raf'in sebagai mubtada qaimun khobar. Jumlah ismiyahnya pada mahal nasab sebagai hal robit. Robit pertama jelas wawul hal ya. Dan domir yang kedua adalah huwa itu sendiri. Mubtada itu sendiri. Ya. Wa qawlihi ta'ala la taqtulu as-sayda wa antum hurum. Wa antum hurum. Ya. Antum hurum ya jumlah ismiyah pada mahal nasab sebagai hal. Robitnya wawul hal nih kan wa antum wawunya. Kemudian ada antum sebagai domir. Itu pun juga menjadi robit. Dan tanbih yang kedua ini adalah kaidah yang harus kita hafal betul-betul. Ya. yakni al-jumalu ba'dal ma'arif setiap kalimat yang terletak setelah isim ma'rifat dia sebagai hal dan kalimat yang terletak setelah nakirah dia sebagai sifat. Ra'aitu Muhammadan yadhaku. Muhammadan ma'rifat apa nakirah? Ma'rifat lah kan isim alam. Yadhaku jumlah iya jumlah. Berarti jumlahnya punya mahal nggak yadhaku? Punya. Mahalnya di mahal nasob sebagai apa? Hal untuk Muhammad. Ini robnya yadhaku. Jumlatun fi'liyatun waqa'at ba'da ma'rifatin Muhammad atau ba'da ma'rifatin ya Muhammad. Wa tashtamilu ala rabit yarbituha bil ma'rifah allati qablaha yang ada sebelumnya. Wa huwa dhamirul mustatir fi yadhaq dan
domir yang tersembunyi pada yathak fahadi. Nah, ini kan wahwa dan dia adalah domir yang tersembunyi pada yathak. Nah, ya. Fahadihil jumlatu fi mahali nasbin hal dari Muhammad. Ra'aitu rajulan yadhaku rajulan nakirah atau ma'rifat nakirah berarti jumlah yadhaku sebagai apa? Na'at ya waqa'at ba'da nakiratin wa tastamilu ar-rabit yarbituha bin nakirah alati qablah wa huwa dhamir rabitnya nih statir ya kan. Bisa difahami? Insya Allah. Ustaz Baik. boleh tanya Ustaz. Apa? Apa? Iya. Nah, membedakan wawu jamaah itu bagaimana ya Ustaz ya? Hmm? Wawul jamaah. Ya kan dia Cara masuk ada membedakan. di dalam fi'il Iya, wawul jamaah itu. Lihat saja. Kalau ada alifnya, kalau misalkan dia tidak diakhiri nun, ya berarti diakhiri alif dan alifnya itu adalah alif farikoh. Kenapa alif itu dinamakan farikoh? Untuk membedakan wawunya itu wawul jamaah ataukah wawu asli dari huruf ilat. Paham sampai sini? Itu Afwan Ustaz. kegun- Salah itu tadi kegunaan salah. fungsi dari alif farikoh ya. Nah, Yang Anda maksud wawul ma'ah Ustaz. Hah? Wawul ma'ah, Wawul afwan. ma'ah nggak ada, wawu ma'iyah adanya. Gitu. Ya wawul ma'ah. Iya, wawu ma'iyah adanya. Nah. Nah, itu nanti bisa dilihat dari konteks itu yang pertama dan utama, ya. Yang gitu. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan sedikit. Terakhir. Jim, hal sibol jumlah. Sibol jumlah ada dua, zorof dan jar majrur. Nah, in waqa'a sibhul jumlati, kalau sibul jumlah itu terletak fi mauqi al-hal, pada kedudukan hal, karena muta'alliqan, maka dia harus muta'alliq. Ya, kan kita udah belajar. Simbol jumlah itu kan punya ta'alluq, 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 ya, dengan sesuatu yang dihapus secara wajib nih. Takdirnya istaqarra atau mustaqir. Intinya takdirnya itu adalah fiil atau yang semakna dengan fiil berarti isim yang beramal amalan fiil mustaqirun. Wa hadzal mahdhuf dan yang dihapus ini wal hal dan dialah yang menjadi halnya. Berarti nanti keadaannya nasab, ya. Nah, wasyibhul jumlah muta'alliq nanti bihi dengannya. Zorof pun juga sama. Lihat baik-baik. Ra'aitu al-hilala baina sahab. Baina sahab kan zorof nih. Tapi apakah dia menjadi hal? Nah, kita mengirapnya tidak demikian. Gitu. Melainkan kita irap dia baina zorof makan mansub ya kan ashab mudhaf ilaih. Nah, sibul jumlahnya muta'alik dengan yang dihapus. Ya, yang dihapus takdirnya apa? Istaqarra. Kalau kita pakai mustakir berarti mustakiron nanti. Nah, takdiruhu mustakiron. Kalau istaqarra iya, dia takdir jumlah apa? Takdir fiil jumlah begitu. Fi mahali nasbin. Paham sampai sini? Tapi dia sebagai ta'alluq. Tapi dia sebagai apa? Sebagai ta'alluq. Dan dikatakan dialah hakikatnya sebagai hal. Tapi secara lafaz tidak ada karena mahzufnya secara wajib wujuban tuh lihat baik-baik ya. Jar majrur ja'a Zaidun fi zinatihi. Naam. Nah, fi zinatihi jarun majrurun muta'alliq bi mahzufin. Hal ya dari Zaid. Takdir yang dihapusnya apa? Bisa istaqoroh, bisa mustakir, tapi mustakir lagi-lagi saya ingatkan. Nah, harus mustakiron kita bilangnya, bukan mustakir. Barakallahu fiikum. Nah, ya. Ta'adudul hal. Terbilangnya atau berbilangnya hal. Nah, ini jadi dia punya beberapa hal. Oke, punya apa? Punya beberapa hal. Ta'adudul hal. Qad tata'addadu al-halu. Terkadang hal itu apa? Berbilang. Wasahibuhu wasahibuha wahidun. Dan sahib dari hal-hal yang banyak nantinya satu aja.
Itu. Nahu qaulihi ta'ala contohnya. Faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Ghadbana hal yang pertama. Ya, asifah ini hal yang kedua. Mana sahibul halnya? Musa. Satu saja. Qaulihi ta'ala. Kedua, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mardiyah bukanlah naat untuk radiyah. Radiyah hal yang pertama. Nah, dari apa? Ya mukhatabah. Nah, ya mukhatabah. Ya mukhatabah yang di mana? Yang di irji'i. Mardiyah hal yang kedua sama sahibul halnya. Dengan sahibul halnya si radiyah. Qaulihi ta'ala la tadkhulunnal masjidal harama. Nah, la tadkhulunnal masjidal harama insyaallah aminin aminin. Nah, hal pertama dari fa'il tadkhulunna ya, tadkhulunna. Nah, tadkhulunna ini dia fi'il mudhari ya, fi'il mudhari yang apa? Yang jamak dan dia tetap rofa meskipun bersambung dengan nun taukid nih. Karena bersambungnya nun taukid kepada lamul fiil di sini lam, dia melewati proses panjang menghadapi nun penanda rofa dulu, kemudian menghadapi siapa lagi? Wawul jamaah. Nah, terhapuslah dua itu, barulah dia bisa bertemu dengan lam fiil. Nah, tidak secara langsung, ghairu mubasyarah. Maka fiil mudhari'nya tetaplah rofa. Nah, begini nih. Wahwa ada fa'il ada. Fa'il adalah wawul jamaah yang mahzufah yang dihapus. Begitu. Jadi ada prosesnya. Dan wawul jamaah itulah yang menjadi sohibul halnya si aminin. Nah, ya, muhallikin ru'usakum. Nah, ya, kita halul. Muhallikinnya hal yang kedua, hal yang kedua. Yang keempat hadis yuhsyarun nasu yaumal qiyamah dikumpulkan di manusia dalam keadaan apa? Hufatan, muratan, burlan. Nah, ya. Ada berapa halnya? Tiga. Ada hufatan, muratan, sama burlan. Begitu, teman-teman semua. Ya. Ini hal untuk siapa? An-nasu. Menjelaskan keadaan manusia yang dikumpulkan kelak di hari kiamat. Yuhsyar, di mahsyar. Baik, barakallahu fikum. Nah, silakan ada yang mau baca? Anda Silakan. coba baca Ustadz. Silakan. Bismillah. Langsung sampai Qala ta'ala. satu halaman ini ya, 1 sampai 4. Baik Ustadz. Qala ta'ala. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dha'ifa halun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Qala ta'ala. Fab'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Mubashshirina halun mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu jam'un jam'u mudhakkarin salimun. Qala ta'ala wa min ayatihi ayyursilar riyaha mubashshiratin halun mansubun wa alamatu nasbihi al-kasratu li'annahu jam'u muannatsin salimun. Qala ta'ala wa jaa'a ahlul madinati yastabshirun fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nuni li'annahu minal af'alil khamsati. Wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun wal jumlatul fi'liyatu yastabshiruna fi mahalli nasbin halun. Baik, barakallahu fiik. Lanjut, yang kelima. Ana Ustaz. Ya, 5, 6, 7 ya.
نعم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الواو واو الحال. أنتم ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. سكارى خبر مرفوع وعلى خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة للتعذر. والجملة الإسمية في محل نصب حال. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لاعبين حال منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. قال تعالى: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. أفواجا حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة. Baik, barakallahu fiik. Nah, masih ada lagi 8, 9, 10. Siapa yang mau? Baik, jika tidak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan esok hari yakni al-adad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. الله. Barakallah. Wafik barakallah.